Kompetensi dan peranan konselor. Di antara karakteristik pribadi konselor yang dipandang penting dalam rangka keberhasilan konseling. Yang pertama, kesadaran dan pemahaman diri. Kesadaran diri ini meliputi 4 hal. Yang pertama, kesadaran akan kebutuhan sendiri, kesadaran akan motivasi sendiri untuk membantu, kesadaran akan perasaan sendiri, dan kesadaran akan kekuatan, keterbatasan, dan keterampilan mengatasi masalah. Yang kedua, kesehatan psikologis yang baik. Konselor dituntut agar dalam membantu klien berada dalam keadaan sehat secara psikologis dan tidak diganggu oleh masalahnya sendiri. 3. Kepekaan dan pemahaman terhadap ras, etnis, dan faktor-faktor budaya. Ada 2 pandangan tentang bagaimana konselor memahami konteks tersebut. Yang pertama, pendekatan etik atau berfokus kepada budaya yang khusus, dan pendekatan emik atau budaya universal. Yang keempat, sikap terbuka. Yang kelima, bersikap objektif. Yang keenam, kompeten. Yang ketujuh, sifat dapat dipercaya. Dan yang kedelapan, kemenarikan atau daya tarik interpersonal. Peran konselor. Konselor profesional adalah seseorang yang terlatih membantu orang lain dalam mengambil keputusan terkait dengan aspek pribadi, sosial, pendidikan, dan karir. Ada 6 peran konselor. Yang pertama, konselor sebagai terapis. Yang kedua, konselor sebagai group leader. Yang ketiga, konselor sebagai guidance curriculum expert. Yang keempat, konselor sebagai peneliti atau ilmuwan. Yang kelima, konselor sebagai pelajar. Dan yang keenam, konselor sebagai pendidik. Jenis layanan dan bimbingan konseling keluarga. Yang pertama, layanan orientasi, merupakan layanan yang memungkinkan peserta didik memahami lingkungan baru. Yang kedua, layanan informasi, merupakan layanan yang memungkinkan peserta didik menerima dan memahami berbagai informasi. Yang ketiga, layanan pembelajaran, bertujuan agar peserta didik dapat mengembangkan sikap dan kebiasaan belajar yang baik. Yang keempat, layanan penempatan dan penyaluran, berfungsi untuk pengembangan. Yang kelima, layanan penguasaan konten, merupakan layanan yang membantu peserta didik menguasai konten tertentu, terutama kompetensi atau kebiasaan yang berguna dalam kehidupan. Yang keenam, layanan konseling perorangan, merupakan layanan yang memungkinkan peserta didik mendapat layanan langsung tatap muka dengan guru pembimbing. Yang ketujuh, layanan bimbingan kelompok, berfungsi untuk pemahaman dan pengembangan. Yang kedelapan, layanan konseling kelompok, berfungsi untuk pengentasan dan advokasi. Dan yang kesembilan, layanan konsultasi, merupakan layanan yang membantu peserta didik atau pihak lain dalam memperoleh wawasan dan